Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @akil_r_saputra. Untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Legenda Hantu Desa Marni Wongso. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca ceritanya langsung, nanti kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis yang nanti juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di rumah itu kini tampak Mbak Karso sedang mempersiapkan 9 orang, termasuk dirinya. Seperti yang sudah direncanakan tadi siang, mereka semua dipilih untuk membantu Mbak Karso melakukan pencarian ke Kalilanang. Terjadi sedikit drama ketika Wagiman ingin memaksa ikut dalam pencarian itu. Wajar saja, karena sebagai seorang ayah ia tentu ingin ikut menyelamatkan anaknya. Namun dengan tegas Mbak Karso tidak mengizinkannya, karena menurut Mbak Karso, di sana, di tempat sekarang anaknya itu disembunyikan, dibutuhkan orang dengan emosi yang stabil. Singkat cerita, setelah doa dan zikir bersama, 9 orang itu pun berangkat menuju Kalilanang, sekitar hampir tengah malam. "Teruslah berzikir, jangan berhenti bila kami belum pulang membawa Nanang kembali," kata Mbak Karso seraya beranjak dari rumah Wagiman. 9 orang itu berjalan menuju utara desa dengan obornya masing-masing, menghampiri Marni Wongso di Kalilanang untuk menjemput Nanang yang telah disembunyikan. Mbak Karso berada di depan, membawa bejana kecil yang berisi garam kasar dengan indera pengecapnya yang tidak henti berzikir. Dan sampailah mereka di jalan menurun yang sedikit terjal, membuat mereka harus berhati-hati menuruni jalan batu yang cukup licin itu. Dan kini tampaklah sebuah pohon terembesi, pohon besar yang memayungi sebuah kamar mandi umum tua yang akrab disebut Kalilanang itu. Dengan sedikit menyingkirkan pecahan batu-batu yang agak berserakan, Mbak Karso memberi perintah agar semua orang segera duduk bersila. "Ayo, semua duduk bersila, jangan lari dan jangan bertindak bila belum saya perintah," kata Mbak Karso kepada semua orang yang ikut dengannya itu. Dan ritual pun dimulai. Hampir mirip seperti apa yang dilakukannya di Lembah Gondang tadi. Mbak Karso mulai mengeluarkan sabut kelapa dan 1 buah kemenyan dari sakunya, yang lalu ia bakar seraya mengucapkan mantra-mantra berbahasa Jawa Kawi. Dan seperti siang tadi juga, seiring kemenyan yang sedang terbakar, angin pun bertiup dengan kencang dan mengombang-ambingkan daun pepohonan dan menimbulkan hawa yang cukup mengganggu. Hingga akhirnya muncullah satu pertanda. Diawali dengan suara pekik tawa seorang wanita terdengar di antara angin kencang itu, membuat orang yang berada di belakang Mbak Karso serentak menundukkan kepalanya. Mbak Karso yang semula duduk, kini segera berdiri setelah mendengar suara itu. Seraya memegang bejana kecilnya dan melihat ke atas, Mbak Karso pun mulai berbicara. "Marni Wongso, Marni Wongso," teriak Mbak Karso. "Kembalikanlah anak itu, dia bukan hakmu," teriak Mbak Karso lagi di antara suara tawa yang masih terdengar itu. Mbak Karso mulai mengambil garam kasar dari bejananya dan melemparkannya ke langit-langit, di mana sosok Marni Wongso itu ternyata tengah berdiri di atas batang pohon terembesi yang ada di depan mereka sambil masih tertawa-tawa. Mbak Karso kembali lagi melempar garamnya yang kali ini sepertinya tepat mengenai tubuh dari sosok Marni Wongso itu. Sekejap suara pekik tawa itu berubah menjadi teriakan dan erangan yang membuat 8 orang di belakang Mbak Karso yang semula bersila tampak terperajat dan melihat ke atas. Semua orang di belakang Mbak Karso terkejut saat melihat wujud asli Marni Wongso itu mirip kuntilanak. Berbaju putih namun dengan tinggi yang tidak wajar. Lei Sukri, salah seorang dari rombongan itu, tampak ketakutan dan sepertinya ingin berlari, namun untung saja tangannya segera diraih oleh Pak Sobari, salah seorang yang juga ada di tempat itu. "Jangan lari, Paman.
kata Pak Sobari seraya sigap memegang tangan Dek Sukri yang ketakutan. Mbak Karso terlihat kehilangan konsentrasi dan menoleh ke arah orang-orang yang ada di belakangnya. Tenang, tenang, ucap Mbak Karso di antara teriakan dan erangan si Marni Wongso itu. Apa itu, Pak? Kata Nyoto, anak Mbak Karso yang ternyata juga ikut dalam ritual itu. Sudah, diam dulu, jawab Mbak Karso bersamaan teriakan Marni Wongso yang mulai melirih dan berubah menjadi tangisan. Suasana masih mencekam dengan tangisan Marni Wongso yang kini terdengar oleh 9 orang di area Kalilanang itu. Entah garam apa yang dilempar oleh Mbak Karso tadi sehingga membuat Marni Wongso tampak merintih kesakitan. Dan untuk kesekian kalinya Mbak Karso kembali berbicara dengan kepalanya yang masih menghadap ke atas, memandang tajam sosok kuntilanak berbadan besar yang tengah menangis itu. Bagaimana? Masih mau ngeyel tidak? Dahulu kamu sudah aku biarkan tinggal di tempat ini. Setiap Selasa Kliwon juga aku beri sesaji. Tapi kamu malah merasa menguasai tempat ini. Tempat mandi ini adalah milik semua, juga milik warga desa sini. Orang mau dibenahi biar tetap bisa digunakan, kok malah dipersulit. Malah sekarang akan mencelakakan dan mengambil anak desa sini. Sudah, sekarang kembalikan anak itu, ucap Mbak Karso dengan gaya ketusnya memarahi si Marni Wongso yang masih menangis itu. Marni Wongso masih terus saja merintih setelah mendengar kata-kata dari Mbak Karso itu. Beliau yang tampaknya menunggu jawaban dari si Marni. Sempat-sempatnya menyalakan sebatang rokok dan menawarinya kepada orang-orang yang kini tengah meringkuk dan saling berpelukan di belakang Mbak Karso. Merokok, toleh Mbak Karso sejenak kepada 8 orang di belakangnya itu. Hingga akhirnya setelah beberapa isapan, Mbak Karso menunggu jawaban. Ia pun kembali marah-marah. Cukup lucu sebenarnya. Seorang manusia yang memarahi lelembut sampai takut dan menangis. Kamu itu sebenarnya mendengarkan apa tidak? Memang babi. Kalau kamu menghargai saya juga akan menghargaimu. Dikasih hati malah minta tai. Sekali lagi, aku bicara. Kembalikan anak itu. Kalau tidak, akan aku robohkan pohon ini. Aku tidak peduli, kata Mbak Karso yang seketika membuat rintihan Marni Wongso sedikit meninggi. Sampai akhirnya, di antara rintihan dan suara gaduh di atas pohon itu, terdengar tangis seorang bocah. Ya, bocah itu adalah Nanang. Mbak Karso sigap langsung meminta 8 orang di belakangnya itu untuk segera mendekat ke mulut kolam. Cepat, turun ke kolam, kata Mbak Karso memberi komando dan segera 8 orang itu buru-buru menuruni tangga. Namun belum selesai dan sampai mereka di bibir kolam, tiba-tiba seorang bocah terlempar dari atas pohon terembesi itu dan terjebur ke dalam kolam Kalilanang yang sedalam kurang dari 1 meter itu. Mbak Karso masih berada di atas, sedangkan 8 orang yang kini sudah di dekat kolam sempat merasa kebingungan. Sampai akhirnya Ustadz Sukar, salah satu dari orang itu, sigap menceburkan dirinya ke kolam dan mengangkat Nanang yang hampir tenggelam. Suasana seketika menjadi tidak bisa dijelaskan ketika suara batuk terdengar dari mulut si kecil Nanang yang sudah membiru itu. "Mak!" teriak tangisnya ketika digendong menaiki tangga. "Ayo cepat pulang," ucap Mbak Karso menyambutnya di tangga atas seraya mengambil Nanang dari gendongan Ustadz Sukar. Dan mereka pun mulai berjalan ke selatan menuju arah pulang dengan membawa Nanang. 9 orang berjalan pulang dari Kalilanang dengan 1 anak bocah yaitu Nanang yang telah berhasil terselamatkan dari kuasa Mari Wongso. Langkah mereka begitu terburu karena Nanang yang kini sedang dalam gendongan Mbak Karso itu keadaannya basah kuyup setelah tadi sempat tercebur di kolam sendang. Sampai akhirnya sampailah 9 orang itu di rumah Wagiman yang langsung disambut syukur dan tangis oleh pihak keluarga dan para warga yang juga menunggu. Begitu juga dengan Pak Polisi yang terlihat kebingungan sekaligus keheranan melihat kedatangan Mbak Karso dan kawan-kawan membawa Nanang. "Alhamdulillah," teriak Wagiman sambil berlari menghampiri Nanang yang masih digendong Mbak Karso itu. "Terima kasih sekali, Mbak, terima kasih," kata Wagiman kepada Mbak Karso dengan haru. "Ya, sama-sama. Semua itu kuasa dari Tuhan yang Maha Agung," jawab Mbak Karso.
Si kecil Nanang pun diserahkan ke Wagiman dan diarahkan agar tubuh hingga lehernya dipendam terlebih dahulu dengan beras dengan cara dimasukkan ke dalam gentong. Entah apa maksudnya, tapi kata Mbak Karso ini penting untuk menghilangkan bau-bau Marni Wongso yang mungkin masih melekat di tubuh Nanang. Waduh, kalau gentong berasnya sih saya punya Mbah, tapi berasnya tidak sebanyak itu, jawab Wagiman. Hingga Mbak Karso pun menyuruh untuk mengambil beras di rumahnya saja. Walah, ya sudah, sana ambil beras 1 karung itu di rumah saya. Sana kok, kamu yang ambil, kata Mbak Karso menyuruh Nyoto, anaknya, untuk mengambil beras di rumah. Iya Pak, siap. Ayo Paman, saya ditemani. Kepalaku masih pusing ini, kepikiran demi Kali Lanang tadi, kata Nyoto yang kini mengajak Lek Sukri untuk mengambil beras di rumahnya. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Dipendamlah Nanang dalam gentong berisi beras itu dalam keadaan bugil setelah selesai diseka dengan air hangat malam itu juga. Nanang tampak tenang dan bahkan tertidur dengan pulas. Wajar saja mungkin dia sangat lelah setelah melalui semua ini. Setelah itu Mbak Karso pun meminta Ustadz Syukur untuk mendekat dan membacakan doa. Sini Nak Sukar, tolong bacakan ayat kursi 7 kali ya. Saya akan memegangi anak ini, kata Mbak Karso kepada Ustadz Sukar. Ustadz Sukar yang sebenarnya bajunya masih agak basah karena tadi sempat nyemplung ke kolam karena menyelamatkan Nanang pun tidak menolak perintah Mbak Karso. Siap Mbah, jawab Ustadz sambil mendekat dan sedikit mengusap-ngusap bajunya yang masih basah itu. Dan Ustadz Sukar pun mulai membaca doa dengan lantang dan khusyuk, disaksikan oleh keluarga, beberapa warga dan perwakilan aparat yang masih berada di situ. Sampai akhirnya doa pun selesai. Nanang kembali diangkat, dipakaikan baju dan dibaringkan di kamarnya bersama Rukmini ibunya. Dan di sini Mbah Karso pun mempersilahkan pihak medis dari kepolisian untuk memeriksa kesehatan Nanang. Sudah, sekarang giliran sampean Pak. Ada para medis dari kepolisian toh. Itu anaknya diperiksa dulu. Sudah 2 hari 2 malam diterpa angin malam, kata Mbak Karso sedikit bercanda seraya memegang pundak Pak Mantri Polisi. Nanang pun diperiksa dan diberi penanganan medis bersamaan dengan para warga yang mulai membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga malam pun berganti pagi. Desa Duku Atas yang sudah 2 malam ini dilanda keresahan pun kini kembali tenang dengan kabar berhasil ditemukannya Nanang semalam. Sementara di suatu tempat tampak Lek Sukri dengan cekung matanya yang hitam tengah sarapan bubur di tempat Mbok Tun, penjajah bubur pagi di desa ini. Ternyata semalaman ia tidak tidur, terbayang wujud Marni Wongso di Kali Lanang. Ia yang termasuk dalam 9 orang terpilih itu, tentu kini ceritanya tengah ditunggu-tunggu oleh para warga yang juga tengah bersantap di kedai itu. Mbak Karso memang gila, tidak ada takutnya sama sekali. Masa demit penguasa Kali Lanang itu dimarahi habis-habisan sampai nangis, cerita Lek Sukri sambil menyuap bubur sayurnya yang hampir habis. Lek Sukri tampak asik menceritakan kejadian semalam. Tutur katanya yang lucu tidak hayal membuat gelak tawa di kedai Mbok Tun itu. Sudahlah, kalau kalian lihat sendiri, pasti kalian berak di celana. Lagian kenapa ya? Bisa-bisanya Mbak Karso milih saya ikut ke sana. Padahal semua orang di desa ini juga tahu kalau saya ini orangnya penakut, kata Lek Sukri di kedai itu. Hingga di antara keriuhan itu, Mbok Tun yang dari tadi juga memperhatikan, kini pun ikut bicara. Kalau sudah seperti itu, terus pembangunan Kali Lanang itu apakah akan tetap diteruskan? Kan sudah dibongkar-bongkar toh itu, kata Mbok Tun menyela. Di antara tawa di kedainya itu, sejenak semua orang terdiam dan berpikir setelah mendengar kata-kata dari Mbok Tun barusan. Benar juga ya, apakah tidak apa-apa jika pembangunan itu diteruskan, mengingat apa yang telah terjadi di Kali Lanang? Mbok Tun yang mempertanyakan, Mbok Tun juga yang kini menjawab. Tapi kalau melihat wataknya Karso Tamrin, tetap saja pembangunan itu diteruskan. Saya hafal betul, apalagi kalau cuma gara-gara hantu. Tidak mungkin dia mundur. Masih ingatkah kalian dulu Parmin, anak RT Selatan yang kerasukan di demit penguasa Lembah Gondang?
mau minta tumbal nyawa. Didatangkan kiai dari mana-mana tidak bisa sembuh. Tapi setelah didatangi oleh Mbak Karso, cuma dikasih telur kampung dan setelah itu sembuh. Ungkap Mbok Tun menceritakan kejadian silam yang juga pernah terjadi di desa ini. Di sisi lain, entah dengan alasan apapun, memang pembangunan Kali Lanang harus tetap diteruskan. Selain karena bahan bangunan yang sudah terlanjur turun dari kelurahan. Di tahun-tahun itu, tidak semua warga memiliki kamar mandi sendiri. Bahkan untuk buang hajat saja, masih banyak orang-orang yang melakukannya di selokan ataupun di kebun. Jadi pembaruan Kali Lanang ini tentu cukup penting, karena akan ada banyak perluasan, termasuk penambahan WC umum untuk kebutuhan para warga. Kembali ke cerita. Singkat waktu sudah 3 hari berlalu dihitung sejak kembalinya Nanang dari alam Marni Wongso. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai hari ini tidak ada lagi kejadian yang membuat heboh desa Duku Atas ini. Sementara di siang yang terik itu, tampak Pak Lurah dan Pak Carik tengah berada di rumah Mbak Karso. Mereka sepertinya sedang sowan ke rumah sesepuh desa itu untuk menyampaikan sesuatu. Nyatanya kejadian yang menimpa Rukmini dan anaknya sedikit banyak membuat Pak Lurah khawatir. Apalagi perihal Kali Lanang yang menjadi pemicunya, membuat Pak Lurah sedikit mempunyai beban. Mengingat beliau adalah inisiator dari renovasi kamar mandi umum itu. Terus ini sebaiknya bagaimana ya Mbah? Mau diteruskan apa tidak? Tanya Pak Lurah kepada Mbak Karso, membahas perihal pemugaran Kali Lanang. Ya tetap diteruskan. Gila apa? Dari pertama saya kan sudah ngomong. Ini demi kepentingan masyarakat, Mas Lurah. Jangan takut, saya yang akan tanggung jawab. Kita itu manusia, derajatnya lebih tinggi. Ucap Mbak Karso menjawab kekhawatiran Pak Lurah. Oh, ya sudah kalau begitu. Pokoknya perihal masalah seperti ini, saya minta tolong dengan sangat Mbah. Sama jenengan. Terus ini mau dimulai kapan lagi renovasi Kali Lanang itu Mbah? Ucap Pak Lurah. Ya kalau saya terserah warga Mas Lurah. Kapan sempatnya? Kalau bisa sih secepatnya, agar bisa segera digunakan. Apa nanti biar dikumpulkan sama Pak Carik dulu, agar ada kesepakatan? Kata Mbak Karso kepada kepala desa yang umurnya hampir seumuran dengan anaknya itu. Perbincangan pun berlanjut cukup panjang, yang berisi inti juga basa-basi di antara mereka. Sampai tidak terasa, azan asar terdengar. Pak Lurah dan Pak Carik yang sekiranya sudah cukup mendapatkan jawaban dan gambaran yang jelas dari Mbak Karso pun segera berpamitan. Sebenarnya cukup wajar bila Pak Lurah ini sedikit khawatir untuk melangkah. Karena baru kurang dari 1 tahun saja ia menjabat, ia dihadapkan dengan hal aneh seperti ini. Mungkin ia tidak mau bila kebijakannya yang bertujuan baik ini justru akan menimbulkan masalah di desa ini. Singkatnya selang harinya, hasil pertemuan dengan Mbak Karso itu pun segera dirapatkan oleh Pak Carik bersama para warga yang kini dikumpulkan di balai desa. Dengan tema perihal kelanjutan pembangunan Kali Lanang tentunya. Dan seperti yang kita semua kira, pasti akan terjadi silang pendapat antar warga. Ada yang ingin perbaikan segera dilanjutkan, ada pula yang meminta ini agar ditunda dahulu. Mengingat kejadian di Kali Lanang yang menimpa keluarga Wagiman tempo hari itu masih segar diingatan mereka. Jangan buru-buru lah, biar adem dulu suasananya, ucap sebagian warga yang meminta perbaikan itu ditunda dulu. Namun tidak sedikit pula warga yang meminta agar semua ini dipercepat, dengan alasan karena sudah seminggu ini Kali Lanang tidak bisa digunakan karena sudah terlanjur dibongkar. Hingga akhirnya setelah perdebatan yang cukup panjang, diambillah jalan tengah, yaitu 10 hari lagi perbaikan Kali Lanang akan mulai dilanjutkan. Singkat cerita, tibalah 10 hari kemudian pemugaran Kali Lanang kembali dilanjutkan. Semua berjalan lancar tanpa halangan, bahkan berkat gotong royong seluruh warga desa Duku Atas ini. Dalam waktu kurang dari 1 minggu saja, perbaikan sudah mencapai tahap akhir. Hingga tepat di 10 atau 11 harinya, perbaikan dan renovasi Kali Lanang itu pun benar-benar telah selesai. Semua warga Duku Atas tentu senang. Akhirnya kini mereka mempunyai bilik mandi umum yang bagus dan ditambah dengan 4 deret WC umum. Untuk kebanyakan warga yang tidak punya tempat mandi dan sering buang hajat di kebun atau selokan, ini tentu merupakan sebuah solusi yang bermanfaat. Tidak lupa juga setelah perbaikan itu selesai,
diadakan acara tasyukuran dengan tumpengan sebagai ungkapan rasa syukur dari warga atas hajat desa yang telah terselesaikan ini. Hari pun silih berganti dengan wajar dan tentram. Sepertinya penduduk desa sudah dibuat lupa oleh kesibukannya di musim panen tahun ini. Hingga hari naas pun terjadi. Hari di mana kegelapan yang sudah tertahan dan tertutup rapat akan terbuka. Kala itu di siang yang cukup terik, dikala para warga tampak sibuk menjemur padi di depan rumahnya masing-masing, terlihat Sasongko, cucu Mbak Karso, yang berjalan tergopoh-gopoh menyusuri jalan desa. "Mbak Kakung pingsan di sumur, Mbak Kakung pingsan di sumur," kata Sasongko kepada setiap orang yang ditemuinya. Lek Sukri yang tengah menjemur padi pun segera mencegat Sasongko yang kala itu melewati jalan depan rumahnya. "Ada apa? Ada apa?" tanya Lek Sukri kepada Sasongko. "Mbak Kakung ambruk paman, tolong," jawab Sasongko dengan gelagapan. Para warga yang mendengar itu dengan segera menuju rumah Mbak Karso untuk memeriksa keadaan. Terlihat di sana Nyoto, anak Mbak Karso, sekaligus ayah dari Sasongko itu, tampak duduk kebingungan di samping tubuh Mbak Karso yang terbaring. Nyoto yang melihat para warga yang masuk pun hanya menatap dan berisyarat dengan menggelengkan kepalanya, seakan ada sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Ya, Mbak Karso meninggal. Beliau yang menurut Nyoto kala itu hendak mengambil wudhu di sumurnya, diduga jatuh dan kepalanya terbentur, dan diketahui oleh Nyoto sekitar 1 jam kemudian. Setelah ia merasa janggal mengapa bapaknya itu, Mbak Karso, tidak merespon panggilan darinya. "Bapak itu sudah saya larang, jangan sering-sering berwudu, apalagi di sumur belakang, soalnya di sana itu tanahnya licin," kata Nyoto kala itu menjelaskan kepada warga. Mbak Karso memang dikenal sebagai orang yang tidak pernah batal dari wudunya. Beliau selalu berwudu walau itu sebelum atau setelah sholat. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa kemampuan spiritual beliau begitu kuat dan berani. Tapi dengan kejadian ini, semua tentu tidak menyangka bahwa hal ini akan berbalik menjadi petaka baginya. Hari itu juga warga pun sigap bersiap mengurus semua ini. Kabar duka dengan cepat disebarluaskan. Tenda juga tampak sudah didirikan, dengan sebagian warga yang kini tengah berada di pemakaman untuk menggali liang tepat di samping pusara Mbak Darmi, istri Mbak Karso yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Semua berjalan dengan lancar hingga sekira pukul 4 sore Mbak Karso pun dimakamkan dan masa berkabung pun dimulai. Kematian Mbak Karso ini tentu sangat mengagetkan, mengingat sehari sebelumnya orang-orang masih melihat Mbak Karso menanam rumput gajah di pinggir selokan depan rumahnya. Tapi takdir orang siapa yang tahu. Yang jelas, semua manusia pasti akan menemui akhirnya, entah kapan dan bagaimana caranya. Malam itu, ramai orang di rumah Mbak Karso. Selepas acara tahlilan, masih banyak warga yang tidak beranjak pulang dan memilih untuk melekan di rumah sang sesepuh desa itu. Di bawah tenda depan rumah Mbak Karso, orang-orang berkumpul saling mengobrol untuk membunuh waktu. Sementara di dalam, Nyoto dan Surti istrinya tampak tengah menunggui Sasongko yang murung. Ia adalah satu-satunya tampak yang paling terpukul dengan kepergian Mbak Karso. "Ayo Bu, saya diantar pipis," ucap Sasongko tiba-tiba mengajak ibunya untuk mengantarnya ke sumur. Surti sang ibu pun bangkit dan mengantarkan anaknya itu ke sumur belakang rumah, seraya memegang lentera. Surti mengawasi dari jarak kurang kejauhan. "Jangan ditinggal loh Bu," kata Sasongko sambil menoleh. "Alah, ya ndak mungkin toh ditinggal," jawab Surti seraya memandangi langit yang tengah purnama itu. Hingga bau bangkai pun tiba-tiba tercium olehnya. Surti yang memang penakut pun segera menyuruh Sasongko untuk cepat. "Ayo nak, sudah belum?" kata Surti seraya terus mengawasi sekitarnya tanpa memperhatikan anaknya itu. Sasongko yang sudah selesai pun kini mulai berjalan di belakang ibunya, dengan sang ibu yang tampak tergesa dan tidak menoleh. "Pelan-pelan toh Bu, gelap," ucap Sasongko yang berjalan di belakang ibunya itu. Hingga tiba-tiba langkah Sasongko pun terhenti. Aduh, tolong," kata Sasongko tiba-tiba. Sang ibu yang mendengar itu tentu spontan menoleh dan disinilah pemandangan tidak biasa dilihat olehnya.
Sasongko tampak berdiri dan menangis dengan sosok yang kini dilihat oleh Surti duduk di antara pundak anaknya itu. "Tolong mak, tolong," kata Sasongko yang masih berdiri dengan pelan dan terisak. Sepertinya ia sadar ada sosok yang telah menduduki tengkuknya itu. "Siapa kamu?" ucap Surti dengan gemetar. Sosok itu berambut panjang dengan tangan bercakar yang menyilang di dada anaknya itu. Sosok itu tidak menjawab dan malah mengeluarkan suara pekik tawa yang parau dan memegahkan telinga. Hingga saat itu Surti yang sudah tidak tahan pun berteriak sambil meraih tangan Sasongko dan menyeretnya. "Ah!" Surti yang teriak-teriak sambil menyeret anaknya. Hingga suaranya itu terdengar oleh Nyoto dan para warga yang berada di depan rumah. "Apa itu?" kata orang-orang yang kini segera masuk untuk memeriksa. Begitu juga dengan Nyoto yang langsung keluar dari kamar dan berlari ke arah belakang rumah. Dan tampaklah di bibir pintu dapur, Surti yang sudah berada di lantai berusaha merayap masuk dengan tangannya yang terlihat memegang Sasongko yang juga terjatuh. "Tolong, tolong," ucap Sasongko lirih yang kini sebelah kakinya tampak terbakar oleh api dari lentera yang mungkin tadi terjatuh dari genggaman ibunya. Warga buru-buru menyeret dan mengangkat Surti masuk. Sementara Nyoto kini tampak berusaha memadamkan api yang membakar sebelah kaki Sasongko dengan tepukan dari peci yang dipakainya. Untung api yang membakar kaki Sasongko itu dengan cepat bisa dipadamkan, walau dengan keadaan Sasongko yang kini tidak sadarkan diri. Sasongko dan Surti pun kini dibaringkan di ruang tengah dengan Surti yang masih menangis dan Sasongko yang belum sadar. "Ada apa sih Bu? Kok sampai seperti ini?" tanya Nyoto kini kepada istrinya. "Sasongko Pak, Sasongko," kata Surti yang masih belum bisa menjelaskan. "Sasongko kenapa? Kenapa dengan Sasongko Bu?" tanya Nyoto kembali. Surti tampak sangat shock, tubuhnya gemetar, lidahnya seperti mendadak keluh ketika ia berusaha berbicara. Hingga setelah diberikan segelas air, perlahan ia pun mulai tenang dan bercerita. "Saya tadi di belakang melihat hantu di pikulan Sasongko. Perempuan berbaju putih, rambutnya panjang menutupi wajahnya," ujar Surti di salah satu penjelasannya. Nyoto yang mendengar itu pun spontan menoleh dan berkata, "Malam ini temani saya ya, jangan pada pulang semua," kata Nyoto kepada para warga yang berada di ruangan itu. Semua orang tentu tercengang mendengar penjelasan dari Surti barusan. Dan seketika mereka semua seperti memikirkan hal yang sama. Ya, Marni Wongso. Apakah sosok yang baru saja diceritakan oleh Surti itu adalah Marni Wongso? "Waduh, celaka ini," kata Lek Supri pelan dan membisik di tengah-tengah orang-orang yang berada di ruangan itu. Suasana malam itu pun berubah menjadi aneh. Semua orang tampak termangu. Terlihat jelas raut ketakutan di wajah-wajah mereka. Dan sekali lagi, Nyoto meminta semua orang agar tidak pulang malam ini. "Jangan pada pulang ya, tolong temani saya," ucap Nyoto sekali lagi. Hingga di malam itu pun berlalu tanpa satu orang pun yang pulang. Beruntung rumah Mbak Karso ini luas, sehingga bisa menampung mereka semua yang malam itu tidur di atas tikar yang tergelar di ruang depan. Subuh pun menjelang. Bersamaan orang-orang yang kini berjalan pulang dari rumah Mbak Karso, wajah-wajahnya tampak lesu memikirkan sesuatu. Terutama 7 orang yang tempo hari ikut bersama Mbak Karso melakukan penjemputan anak Wagiman di Kalilanang. Kini rautnya tampak gelisah memikirkan kesaksian Surti, mantu Mbak Karso semalam. "Wah, celaka ini kalau Marni sekarang menjadi berani lagi mengganggu desa ini," kata Mas Panggi, salah satu dari 7 orang itu sepulang dari rumah Mbak Karso. "Semoga saja bukan Marni yang dilihat Mbak Surti semalam. Lagi pula Mbak Karso kan dukun, pasti di rumahnya banyak penunggunya," jawab Ustadz Sukar sekedar menenangkan Mas Panggi. Sementara pagi kian meninggi, rumah Mbak Karso mulai didatangi oleh para pelayat dari luar desa. Sebagai anak, Nyoto terlihat cukup tegar menyalami orang yang turut berbela sungkawa. Ia tampak gigih menjelaskan kronologi meninggalnya ayahnya kepada setiap pelayat yang bertanya. Hingga terlihatlah di matanya seorang pria tua berpeci miring yang berjalan menggunakan tongkat. Di sini pagar Nyoto seakan seketika roboh melihat orang itu. "Bagaimana bisa?" ucap pria tua itu dari kejauhan.
Nyoto tidak bisa berkata-kata lagi dan langsung berlari memeluk pria itu sambil menangis. Pria tua itu adalah Mbak Purbo, sahabat Mbak Karso. Mereka sama-sama veteran saat masa penjajahan. Mbak Purbo sudah seperti ayah kedua bagi Nyoto karena ia sempat tinggal di rumahnya selama 3 tahun saat SMA. Tidak bisa, Karso itu kebal peluru. Tidak mungkin dia mati semudah itu, kata Mbak Purbo menahan air matanya setelah mendengar penjelasan dari Nyoto. Mbak Purbo tampak tidak bisa menerima kematian sahabatnya itu begitu saja. Ia mulai histeris dan tantrum bak anak kecil, sampai ia terhuyung jatuh karena tidak sengaja melepaskan tongkatnya. Suasana menjadi sedikit ribut sampai akhirnya Nyoto dibantu oleh beberapa pelayat membopong Mbak Purbo masuk ke dalam kamar. Mbak Purbo dibaringkan di dalam kamar dengan posisi setengah duduk. Ia yang mulai tenang pun segera diberi minum oleh Surti. Sementara itu Sasongko yang penasaran dengan keributan itu tampak mengintip di ambang pintu. Sampai Mbak Purbo yang melihatnya pun memanggilnya. "Sini nak, saya ini juga kakekmu," kata Mbak Purbo memandang Sasongko. Sasongko tampak takut dan malu-malu hingga akhirnya Nyoto pun sedikit menariknya, meminta anaknya itu untuk masuk dan mendekat. "Sini mas, masuk, salim dulu sama Mbak Purbo," ucap Nyoto meminta anaknya itu untuk masuk. Sasongko pun mendekat dan menjabat tangan Mbak Purbo. Disinilah keanehan terjadi. Sasongko menyalami Mbak Purbo dengan tidak wajar. Raut wajahnya seketika berubah dan seperti tidak mau melepaskan tangannya dari Mbak Purbo. Ia menatap Mbak Purbo sambil tersenyum aneh. Mbak Purbo sebenarnya merasa tidak nyaman, namun ia yang seperti merasakan sesuatu pun tidak mau kalah dengan balik menatap cucu sahabatnya itu sambil tersenyum. "Oh, berani-beraninya ya kamu," batin Mbak Purbo sambil terus menjabat tangan Sasongko. Hingga tidak lama setelah itu, mendadak Sasongko mengibaskan tangan Mbak Purbo dan berlari keluar dari kamar, membuat Surti dan Nyoto merasa kebingungan dengan tingkah anaknya itu. "Mohon dimaklum Pak, sejak tadi pagi anak itu memang agak aneh," ucap Nyoto yang tidak enak dengan Mbak Purbo. "Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa," jawab Mbak Purbo saat itu. Sebenarnya ketika bersalaman tadi, saat tangan mereka bersentuhan, bagi Mbak Purbo di penglihatan matanya bukanlah Sasongko yang ia lihat, dan bukan Sasongko pula yang tersenyum sambil menatapnya, melainkan seorang wanita berwajah tua dengan rambut yang acak-acakan. Dan di sini kita tahu bahwasanya Mbak Purbo dan Mbak Karso mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama paham tentang dunia lelembut. Saat itu Mbak Purbo sepertinya tahu ada sesuatu yang sedang membayangi keluarga almarhum sahabatnya ini. Dan beberapa saat setelah Sasongko keluar dari kamar itu, Mbak Purbo langsung berbicara kepada Nyoto dan Surti kalau saat ini ada entitas gelap yang sedang berkeliaran di sini. "Wujudnya seorang wanita ya Pak?" tanya Nyoto setelah mendengar penjelasan dari Mbak Purbo. "Ya, kamu sudah tahu ya?" tanya Mbak Purbo kini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.